Halo, balik lagi sama aku. Kenalin lagi, nama aku Rofi Virus Habari. Sebenarnya aku nggak mau disebut sebagai MC, tapi lebih asik sebagai tour guide kalian nih selama workshop-workshop yang ada di GDC-ITB ini. Nah, aku pengen nanya nih ke kalian nih, kira-kira nih workshop sekarang tuh tentang apa nih? Boleh dijawab di kolom chat sekarang juga. Kira-kira apa sih hari ini tuh kita bakal ngapain? Waduh, software engineering. Iya. Oh, atau di Instagram udah dikasih tahu ya software engineering tentang cari pacar. Wadaw, engineering. Nah, aku dan dia. Oke, ini sesuai janji aku yang minggu kemarin. Minggu kemarin kan aku udah ngomong tuh ke kalian kalau dalam waktu dekat ini bakal ada hal yang menarik nih tentang buat kalian yang tertarik banget nih di bidang software engineering. Karena bener banget hari ini workshopnya itu tentang software engineering. Nah, tentunya ini bakal ngundang pembicara yang sangat asik, sangat berpengalaman. Pokoknya nanti lihat aja. Tapi sebelum itu, aku pengen ngajak kalian nih sedikit mentimeter dulu, seperti biasa. Ini aku share screen dulu ya ke kalian. Screen. Nah, boleh kalian langsung join aja ke Mentimeter ini. Kodenya 28910283. Terus kalian sebutin di situ eh, apa yang di, ada di pikiran kalian gitu tentang software engineering. Bisa ngisi gak tuh? Kalau ada error kasih tahu ya, biar aku koreksi. Developer, ngoding, aplikasi. Itu bikin program, debug, jenuh ya Allah, lelah, capek, ulangan AW. Tadi apakah soalnya? Aduh, ini tentang software engineering tuh yang ada di pikiran kalian apa? Cari jodoh pakai web dev. Ini gak ada yang ini kali ya? Kok gak ada yang gaji gitu? Ya, software engineering kan cukup tinggi tuh gaji. Capek, sapi. Aduh, aduh gak, belum ada yang menarik nih. Ninja ini apa ninja ya Allah? Musik, computing. Ini ninja gede juga. Kenapa ninja? Ada yang bisa jelasin kenapa ninja? Oke, 1 menit lagi aku tutup ya. Sampai nemuin yang menarik. Mapan. Anything but HTML, CSS. Oke, di sini yang main, yang paling gede kelihatannya tuh developer, ninja, sama software. Ini sebenarnya aku bingung, ninja. Why ninja? Apakah itu sebuah tools? Wibu. Oke, cukup. Nah, secara garis besarnya aku udah nangkep nih apa yang ada di pikiran kalian gitu tentang software engineering. Itu ya tadi yang terbesar tuh ada ninja, terus ada developer. Ya emang benar sih. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi soal praktikum, untuk lebih lanjutnya lagi kita bakal ngegali lagi nih tentang software engineering langsung dari orang yang sangat berpengalaman. Di sini aku mau ngenalin sedikit. eh, Beliau itu salah satu co-founder, di Algobas. Nah, terus kalau di saya aku lihat di LinkedIn ini sih
beliau sedang menjabat juga nih sebagai CEO di salah satu startup. Sampai soalnya ada tulisan Prism. Tapi aku nggak tahu kalau itu apakah belum diupdate atau memang sedang double job. Keren banget sih. Oleh karena itu kita mungkin langsung aja panggil Kak Elvino untuk on cam dan on mic sama buat nemenin aku nih di acara workshop satu Halo, ini. Halo Kak Elvino, kedengaran ya? kedengeran Kak? Oke, halo semuanya teman-teman dari GDSC. Oke, halo juga Kak Elvino. Nah, Halo. kalian bak untuk beberapa menit ke depan, beberapa jam ke depan, bakal ditemenin sama Kak Elvino buat menerima ilmu. Jadi jangan lupa kalian siapin catatan karena bakal banyak banget insight yang bakal kalian dapetin dari Kak Elvino ini. Nah, untuk itu aku mau nanya dulu nih ke Kak Elvino, seberapa semangatnya Kak Elvino buat ngobrol nih sama teman-teman GDS ITB dari poin 1 sampai 10. 100% lah. Saya passion Wih, saya ngajarin programming. oke, makasih banget nih Kak Elvino atas semangatnya. Oleh karena itu, biar kita nggak terlalu banyak buang waktu dan kalian kayaknya udah pada gak sabar nih pengen dapat insight dari Kak Elvino, kita langsung serahin aja ke Kak Elvino waktu dan tempatnya. Oh iya, untuk Kak Elvino, eh, kita di sini waktunya terus sangat fleksibel. Jadi kalau misalnya Kak Elvino melebihi batas waktu itu tidak apa-apa karena kita fleksibel di sini. Jadi santai Oke, aja oke. Kak Elvino bisa ngobrol sepuasnya. Oke, oke. Oke, Kalau untuk gitu waktu saya dan ambil kasur dulu kali ya, biar bisa boleh. tenang. Oke, Oke, untuk Kak Elvino boleh oke. saya persilahkan waktu dan tempatnya. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan Kak. Kelihatan ya. Jadi saya cuma mau nge-share aja sih. Jadi passion saya adalah ngajarin programming. Dulu saya coba untuk ngajarin banyak banget anak-anak intern dari IF supaya mereka bisa leveling up. Karena bagi saya menyenangkan ya. Bagi saya menyenangkan untuk melakukan yang kayak gitu. Cuman makin lama itu nggak scalable. Karena waktu manusia itu 24 jam. Akhirnya kita bikin AlgoBash. Itu kenapa saya double job, karena pekerjaan saya sebenarnya nggak itu, tapi passion saya adalah ngajarin programming. AlgoBash ini adalah tools untuk self-taught programmers ataupun programmers untuk leveling up mereka yang ngajarin tapi mesin. Jadi similar to Code Academy lah, tapi punya kita lebih canggih. Nah, jadi ini pertama kali saya mau ngasih tahu bahwa di software developer itu yang paling penting adalah think, read, and do. Jadi sebelum ngapa-ngapain, kita ngoding itu step terakhir. Pertama kali kita harus mikir, habis itu kita baca, baru kita ngoding. Makanya ini adalah simple guide untuk early programmers yang nggak mau setengah-setengah ya. Jadi jangan stanky-stanky kita bilang ya. Oke, jadi yang pertama adalah kita harus mulai dari kamu dulu. Pertama, don't fall on buzzwords. Kita tahu bahwa, wow, terlalu banyak hal-hal yang mencengangkan dan mengerikan gitu ya, kalau dengan, GraphQL gue nggak ngerti, terus ada FOMO gitu, fear of missing out, dan lain sebagainya. Tapi itu santai. Kalau jago di satu hal pun itu sudah cukup gitu loh. Kita nggak mesti untuk jago di semua hal, atau kita bisa selalu nanya ke orang, atau sebenarnya perspektif ini sebenarnya konsepnya selalu sama. Cuman mereknya aja berbeda. Itu kayak sama aja kayak Mobilio versus Avanza gitu ya. Dua-duanya tetap aja mobil keluarga gitu dengan harga range yang sama, cuman beda factory aja lah. Jadi jangan ngabisin waktu ke situ ya. Yang kedua, apa itu programming? Programming sebenarnya adalah kita menerima input yang kemudian kita bikin proses atau operationnya yang kemudian kita jadikan output. Nah, ini konsep yang paling penting banget di programming. Nah, karena kita ada input proses output, kita harus sebelum ngedelivernya, kita harus mikir dulu, baru baca, lihat semua requirement, lihat semua teknologi yang kita punya, lihat tim, baru kita kemudian bisa ngedeliver solution. Yang berikutnya adalah understand how computer works. Ini tuh sudah jarang sekali, bahkan saya beberapa kali ngobrol dengan anak-anak IF, mereka banyak yang tidak mengerti lah, gimana caranya komputer ini bekerja, apa yang terjadi kalau komputer itu variabel yang kalian tulis itu belepotan dan lain sebagainya. Ini penting, ini core konsepnya. Yang berikutnya adalah mengerti bagaimana
dunia ini bekerja. Dulu waktu intern yang paling awal paling baru di kita ngajarin ke mereka gimana konsep payment di dunia ini, di Indonesia ini bekerja dan gimana cara mereka ngesinkroninnya. Itu penting karena ujung-ujungnya semua codingan kalian harus mentranslate apa yang ada di bisnis, apa yang ada di dunia ini. Karena kalau nggak ada, ya kalian akan pakai buat diri kalian sendiri gitu ya. Terus 3 hal yang perlu dilihat waktu kalian ngoding, 3 hal. Yang pertama adalah standar. Ini yang paling kritikal. Jadi sebelum kalian ngoding, kalian harus lihat company itu punya aturan main seperti apa. Semua company beda-beda, cara mereka nulis function beda-beda, cara mereka nulis komen beda-beda, cara mereka nulis testing beda-beda. Kenapa standar itu penting? Karena kalau kamu bikin standar yang berbeda dengan yang lain, orang yang baru masuk nanti, dia nggak bakal ngerti codinganmu. Jadi codinganmu akan berbeda sendiri. Ini penting banget ketika kalian mau keterima di startup, mau keterima di pekerjaan, penting banget standar. Yang kemudian adalah tech, alias teknologi yang kalian pakai, kalian harus tahu limitasinya di mana, dan performance-nya itu paling tinggi itu di mana. Atau kita nge-exploit dia itu di mana. Contoh, kalau misalnya kita pakai Node.js, yang paling kita ingin exploit dari Node.js adalah library-nya yang pertama. Kalau dari teknologi sendiri adalah promise dan concurrency. Kalau di Golang, kita akan lihat bahwa wow, Golang itu sudah powerful dari standard library-nya. Dari bawaannya sudah powerful. Nggak perlu lagi third party library, itu jarang banget lah di Golang. Berarti Google waktu nge-ship Golang ini sudah full-fledged solution gitu. So, itu yang kita utilize. Berarti kita nggak usah lagi nambahin third party dan lain sebagainya. Yang paling penting terakhir adalah algoritma. Ini yang mungkin agak-agak mengerikan karena ada yang namanya BFS dan lain sebagainya, gimana pathfinding, gimana cara menemukan solusi terbaik, itu dimulai dari algoritma. Ini nanti di akhir acara akan ada beberapa buku yang akan saya berikan kalian yang bisa membantu kalian untuk belajar 3 hal ini. Sama yang terakhir adalah refactor. Semua pekerjaan programming itu ujung-ujungnya pasti diulang lagi. Kita lihat waktu awal-awal Tokopedia dulu launch, dia semua extensionnya ada .pl kalau kalian perhatiin ya, atau .perl gitu ya. Itu karena dulu Tokopedia ditulis pakai Perl di beberapa di beberapa halamannya. Tapi lama-kelamaan mereka pindah ke GraphQL, mereka pindah ke Go dan lain sebagainya, mereka pindah ke Java. Ujung-ujungnya semua kode yang sudah kalian tulis harus diulang. Jadi jangan pernah malas untuk ulang. Nah, inilah programming. Pertama, kalian ngerti komputer kerja, kalian ngerti bisnisnya kerja, kalian bikin solusinya sesuai dengan 3 acuan, habis itu ulangi. Karena setiap saat kodenya bisa saja udah gak powerful lagi gitu. Terus ini soal paradigma ke pribadi ya. Jangan mikir hanya untuk CRUD doang gitu loh. Mau front end, mau back end, mau DevOps. Menurut saya semua orang adalah software, maksudnya yang belajar ya, adalah programmer. Apapun itu, you are a programmer gitu loh. Nggak ada istilah full stack dan lain sebagainya. Ketika kamu mengerti gimana software bekerja, bagian-bagian yang front end, back end, dan lain sebagainya itu easy lah untuk didalami gitu. Karena kalau kamu udah ngerti gimana benarnya bekerja, berawal dari mengerti semua hal ini. Terus yang berikutnya adalah, ini paling penting sih, group programming. Karena pada kenyataannya kita programming itu tidak pernah solo ya. Kita selalu grouping. Itu selalu terlihat kalau misalnya kalian lihat, kalian tanya anak-anak IF ya, anak IF, mereka tuh kuliah tugas pasti selalu bareng. Tugas, tucil atau segala macam ya. Karena di dunia, di dalam naturalnya, natural habitnya, mostly programmer itu selalu kerja bareng. Bahkan ada yang namanya group programming, yang kayak satu komputer berdua gitu. Jadi kamu ngoding satu function, satu lagi ngoding function ini, sebegitu seringnya group programming, jadinya ini penting. Di dalam group programming yang perlu kamu lihat adalah, yang pertama, yang paling important tuh menurut saya adalah coba untuk lead. Ketika kamu sudah punya basisnya, ketika kamu betul-betul belajar programming dengan baik, mengikuti langkah-langkah dan kaidah yang benar, coba untuk mimpin. Tapi kalau kamu bukan pemimpin, kamu bilang kayak, ya saya bukan leader sih Kak, gak masalah. Kamu bisa memimpin lewat tanganmu, bisa memimpin lewat kode gitu loh. Nggak semuanya pemimpin harus nongol di depan. Caranya gimana? Caranya maintainable code.
Dengan cara nulis kode yang bagus aja, yang gampang untuk di-handle, nggak ada issue, nggak ada bug, dan segala macam, kamu tuh udah pemimpin di belakang layar gitu loh. Ibaratnya kayak Xavi-nya gitu loh, kalau di Barcelona zaman dulu gitu. Yang berikutnya adalah, kalau kamu leader, kamu harus selalu, nggak selalu sih, secukupnya lah, untuk motivasi tim. Ini penting banget, mungkin di sini kesannya kayak, oh ini kan belajarnya programming, nggak penting. Tapi personal approach itu selalu penting di dunia programming. Karena mostly developers kan wibu ya, kebanyakan. Dan banyak yang kayak hiki-hiki gitulah, tinggal sendiri dan lain sebagainya. Tapi kita harus jadi, ketika kita jadi leader, kita harus tahu bahwa, oh ya, gue berusaha menggabungkan beberapa orang yang berbeda kulturnya gitu. Gimana gue bisa ngebangun tim yang bagus untuk programming. Terus yang berikutnya, kalau jadi leader, harus select a standard. Jangan bikin standar sendiri, konyol. Contoh, kalau di Algobash kita punya, kita niru Microsoft OData untuk penulisan API-nya, dan juga Google API untuk penulisan API-nya lah. Jadi gimana cara kita ngirim API, gimana cara kita ngefilter, itu kita nyontek standar yang udah ada. Kenapa? Karena akan menghemat waktumu untuk belajar, dan yang kedua, menghemat timmu untuk belajar, karena mereka nggak harus nanya kamu. Kalau kamu bikin standar sendiri, itu akan time wasting. Selalu pick standar lah. Gampang banget cari standar. Bisa lihat Microsoft OData kalau mau yang gampang, mau yang susah ya. Atau lihat juga Google API standard lah. Mereka selalu upload kok standar-standarnya mereka. Dan linting Airbnb juga selalu keluarin. Yang terakhir adalah code review. Nah, di code review nih, selalu pastiin kodenya tereksekusi dengan bagus, tapi yang paling penting, biasanya yang paling masalah adalah ketika di bagian yang sulit, di bagian yang, lu kenapa sih ngeloop ini? Lu kenapa sih nge-event ini segala macam? Lu kenapa ini rekursif? Harus kasih komentar. Ini penting banget sih. Karena komentar itu penting lah. Nanti saya jelaskan kenapa komentar itu penting. Tapi intinya adalah coba untuk lead, kalau tidak bisa jadi leader yang di depan, lead dari belakang. Dengan cara bikin kode yang bagus, selalu bantu dalam isu. Berikutnya, ini yang maintainable code. Yang pertama adalah empathize. Bayangin kamu tiba-tiba sekarang kerja di Tokopedia gitu ya. Line of code-nya 1 juta. Terus kamu disuruh bikin, coba dong payment kita yang dari OVO, kita pindahin ke GoPay ya. Seminggu ke depan kelar. Atau sebulan targetnya. Kalau kamu dalam posisi dia ya, itu mati banget. Mati banget. Nah, makanya kita selalu harus bikin komentar. Komentar itu apa sih? Komentar itu adalah, apakah orang mengerti kode saya? Jika enggak, komen. Ini kita emphasize di bagian everybody. Kita tahu di dalam tim kita ada yang jago, ada yang biasa, ada yang so-so, dan lain sebagainya. Apakah semua orang dari semua kalangan ini mengerti kode ini? Kalau tidak, komen. Itu definisi komentar ya. Kalau semuanya bisa mengerti, ya udah nggak usah. Tapi kalau semuanya, belum tentu semuanya mengerti, komen. Itu untuk maintainable code. Yang berikutnya, do more, require less. Kita lihat kalau kalian, di sini kalau kalian pada ngoding React atau front end stuff dan lain sebagainya lah ya, kita lihat bahwa mereka tuh bloated banget. Saya pernah lihat codingan tim saya ya, mau bikin is nil, apakah benda itu null atau undefined di JavaScript, dia pakai Lodash. Yang mana itu nggak usah diimport. Kita sebisa mungkin kalau masih bisa dilakukan dengan tangan sendiri, jangan require kode orang lain, jangan require library orang lain. Karena nanti nge-maintain-nya setengah mati maintain-nya. Karena bagian ini adalah culture. Kalau kalian bisa ngebuat culture seperti ini, kodenya akan selalu gampang di-maintain. Dan yang terakhir adalah, apakah ada kemungkinan codingan yang saya buat sekarang menjadi deprecated, menjadi tidak, atau ada solusi lain yang lebih bagus dibandingkan codingan saya? Jika iya, maka kita bikin abstraction lah. Contoh, untuk function payment, do payment gitu ya, misalnya nama functionnya do payment, kita untuk kasus payment gateway misalnya,
Di dalam function do payment tuh kita nge-input string misalnya. Pertama untuk ngecek apakah dia Zendit, ataukah dia GoPay, ataukah dia Midtrans dan lain sebagainya. Pengecekan paymentnya. Jangan kita nempel di payment itu 100% Zendit doang. Enggak, kita harus bikin abstraksi. Oke. Berikutnya untuk version control dan Git. Nah, ini yang kita biasa lakukan adalah ketika project atau product manager ngebikin issue, kita selalu bikin issue ya. Kita selalu punya board dan issue itu punya priority. Yang perlu perhatikan adalah priority-nya bagaimana, terus kapan dia harus selesai. Biasanya kalau di sprint semua orang ngambil masing-masing, nggak di-assign. Nanti performance review aja sih. Itu nunjukin ke bonus dan gaji aja. Makin kamu ngambil isu yang hardcore, ya gajimu makin gede dan lain sebagainya lah. Dari situ, dari isu biasanya kita buat branch di Git. Nanti kalau udah kita selesai ngoding, kita akan kirim merge request. Oke? Tapi yang bagian itu menurut saya itu bagian mudahnya lah ya, dari benda-benda ini. Karena itu UI web-based dan tinggal klik-klik aja. Saya cuma pengen ngajarin fundamental yang penting aja yang biasanya orang skip. Yaitu tulis informatif git commit lah. Contohnya mungkin ada di bit.ly ini ya. Dulu waktu anak intern yang sebelumnya saya pernah juga tulisin benda seperti ini. Nah, contohnya kayak gini. Jadi kamu betul-betul kayak waktu nge-commit itu kayak ngebikin puisi gitu loh. Pastiin bahwa orang yang selanjutnya melihat komitan kita ini mengerti. Karena dengan seperti itu kita menghargai software yang kita buat. Karena di dalam mindset kepala kita adalah software yang saya buat ini akan dipakai banyak orang. Makanya saya akan bikin buku atau merge request yang rapi banget komitannya, sehingga orang lain akan mengerti. Kalau kamu ngebikin komit yang kayak WK, final gan, WK, mantap gan, update last gitu ya, itu akan merusak kualitas dirimu sih. Itu membatasi dirimu bahwa kamu akan hanya bikin software yang targetnya cuma 5-3 orang doang gitu. Tapi kalau kamu pengen punya paradigma bahwa setiap kali gue nge-deliver solusi, gue akan punya 50-100 orang yang akan terbantu atau melihat kode gue, kamu harus bikin komitmen yang bagus. Itu penting. Oke, dan yang terakhir adalah leader biasanya ngegabungkan merge request sama dia nge-code review. Code review biasanya berhubungan dengan performance dan utilize perusahaan, standar perusahaan, tapi mostly biasanya komentar. Biasanya komentar, karena standar perusahaan dan lain sebagainya mereka biasa tempelkan ke CI/CD ya. CI/CD itu untuk unit testing sama deployment. Jadi combination dari automated unit testing sama deployment. Nah, untuk collaborative programming yang paling penting adalah pahamin dulu requirement-nya, habis itu nanti kita set up task issue, kita create merge request, code review, dan jangan lupa untuk comment, sama terakhir unit testing. Unit testing nanti akan dikerjakan oleh CI, nanti setelah pass unit testing, akan dideploy oleh CD lah. Jadi CI/CD itu mostly untuk testing, setup standar perusahaan, cek, habis itu deploy. Nah, ini untuk unit testing, yang paling penting adalah satu, selalu ikut standar bahasa. Jadi jangan bikin standar baru aja sih. Contoh kalau di JavaScript bikin unit testing, mereka taruh di folder test. Kalau di Golang, mereka bikin file underscore test. Jadi misalnya nama file yang mau dites, nama file mungkin product ya, product.go. Testernya adalah product underscore test.go di folder yang sama. Kalau di JavaScript enggak, di folder yang terpisah. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah selalu cek corner cases. Corner cases itu kasus-kasus khusus gitu yang biasanya orang nggak ngecek. Contohnya adalah kalau misalnya kita transfer uang, kita transfer duit yang nilainya minus 2.000, harusnya fail kan. Karena kita nggak mungkin transfer uang minus 2.000 gitu. Sama ngecek kasus-kasus yang gagal, yang salah lah. Misalnya 2 kali 3 kita tes pasti bukan 7 gitu. Nah, itu contohnya.
Yang terakhir adalah biasanya di web development dan lain sebagainya, mereka akan selalu pakai Selenium. Selenium ini adalah browser yang I/O-nya bisa di-emulate. Berarti mouse-nya bisa digerakin sendiri lewat kode. Jadi kita bisa bilang, kalau UI gua geser ke kanan atas, terus gua klik, gua geser ke 20 pixel ke bawah, terus gua klik, dia logout. Kayak gitu. Itu I/O emulation Selenium. Traveloka pakai ini. Mostly company-company besar yang produknya banyak, mereka pasti pakai Selenium. Oke, jadi selain ada unit testing, selalu coba explore Selenium. Dan Selenium ini berguna untuk kalau kalian nanti melakukan crawler ya, bikin crawler segala macam untuk ngebuka web, selalu pakai Selenium. Selenium ini intinya adalah browser yang mouse, klik, dan segala macamnya bisa digerakkan lewat kode. Nah ini contoh unit testing. Unit testing itu gak usah yang aneh-aneh, gak usah yang aneh-aneh lah. Intinya cuma gini, kalian punya, ini kasusnya untuk perkalian ya, ini bahasanya JavaScript ya. Jadi untuk perkalian kita punya input pertama, input kedua, karena perkalian memiliki 2 input. Terus ini untuk TDD seperti ini. Expected output-nya 6, terus kita langsung bikin unit test, bahwa first result sama dengan multiply first input dikali second input, terus kalau hasilnya tidak sama, throw error, skip. Nah, ini bagian TDD. Kita pertama kali habis mendapatkan request dan lain sebagainya, mendapatkan issue, yang pertama kali kita lakukan adalah bikin test case-nya dulu, bukan ngoding. Makanya sebelumnya adalah kita mikir dulu, terus kita baca bagus-bagus, oh oke. Berarti yang gue lakukan adalah gue harus bikin test case-nya dulu sebelum ngodingnya, baru berikutnya kita ngoding. Kesalahan paling besar programmer adalah biasanya mereka ngoding dulu baru bikin test case. Makanya di perusahaan-perusahaan besar yang bikin test case biasanya QA. Jadi ada orang QA, dia cuma bikin test case aja seperti ini, atau misalnya bisa jadi test case-nya API. Kalau JSON ini ditembak, outputnya harus JSON ini. Terus nanti developernya ngoding, value-nya seperti apa. Oke, bayang ya. Ini simple banget lah. Ini 2, 3, 6. Berarti kalau hasilnya tidak sesuai dengan 6, dari first result berarti ya salah aja gitu. Terus berikutnya setelah berhasil beres dari unit testing, setelah semuanya nih dibilang oleh CI, oke, ini good to go ya, kita aman untuk launch, kita akan deploy. Deploy ini biasanya ada 3 macam. Yang pertama dia deploy ke VM. VM ini komputer pure, cuman nggak ada tampilannya aja, tapi betul-betul 100% komputer. Dia hard disk-nya kamu kelola sendiri, RAM-nya kamu kelola sendiri, dan lain sebagainya. Itu 100% kayak komputer asli lah, bisa kamu shutdown juga. Kita bisa nge-deploy ke sini, ini paling gampang biasanya. VM paling gampang. Nah, cara paling gampang belajar VM adalah DigitalOcean. Jadi kalau kalian masih pakai student ACID, purchase-lah DigitalOcean. Karena itu yang waktu saya dulu pelajari, itu nggak diajarin di sekolah. Padahal itu penting banget. Penting banget untuk ngancurin sebuah Linux gitu. Maksudnya hancurin aja, sampai nggak jadi apa-apa, oh yaudah, habis itu tinggal delete. Delete-nya 3 menit, ngebikin baru, nge-install ulangnya 3 menit. Jadi kita puas untuk ngehancurinnya. Dan nggak ada beban moral laptop rusak atau segala macam, karena itu di cloud gitu kan. Dan emang disiapkan memang buat itu gitu. Jadi nanti ini kalian coba sendiri untuk VM-nya. VM itu biasanya kalian selalu dapat tampilan terminal ya. Dan jangan takut deh, untuk lihat terminal itu jangan takut. Yang biasa kita lakukan, biasanya kita git pull, itu jadi kayak workshop ya. Kita git pull, habis kita git pull, kita akan run kodenya. Mau go run segala macam, mau atau segala macam. Yang terakhir adalah kita biasanya setup reverse proxy. Saya kan nggak akan jelaskan detail karena itu bakal lama banget. Yang berikutnya adalah kita biasanya nge-deploy ke containerize, ada 2 biasanya, Docker sama Podman. Kalau dia butuh security banget, biasanya dia pakai Podman. Tapi ini jarang banget di Indonesia, makanya data kita bocor. Mostly kita pakai Docker lah ya. Cara ngedeploy-nya gampang banget. Docker ini gampang banget untuk dipelajari, tinggal Docker build, Docker start, udah jalan. Yang paling susah adalah
orchestrate atau container. Nah, bedanya ini dengan Docker apa? Kalau kita ngebikin Docker, kita nge-emulate nggak 100% VM ya. Jadi kalau VM ini, kamu nge-emulate 100% kemampuan si komputernya. Kalau containerize bedanya, misalnya kontainernya itu isinya MySQL. Berarti semua di dalam Linux itu dibuang, yang diinstal hanya yang cukup untuk menjalankan MySQL aja. Jadi misalnya di dalam sebuah Ubuntu gitu, dia punya text editor, dia punya tampilan UI, dia punya jam, dia punya lain sebagainya. Untuk menjalankan MySQL, karena mereka itu nggak butuh semua browser, nggak butuh dan lain sebagainya, itu semua dihapus. Hanya install yang seminim mungkin sehingga aplikasinya bisa berjalan. Nah, kalau di orchestrate container ini, kayak Kubernetes atau Docker Swarm, mereka menjalankan Docker atau Podman, tapi bisa auto scaling. Apa itu auto scaling? Bahasa gampangnya adalah ketika komputernya udah nggak mampu lagi untuk kerja sendirian, dia otomatis ngebeli komputer yang lain. Jadi dia kartu kredit kalian akan otomatis ke purchase, dia akan beli 2 komputer. Seperti itu. Itu bahasa gampangnya. Bahasa realistisnya adalah dia akan ngedetect kalau si Docker container ini RAM-nya udah full atau CPU-nya udah full, baru dia akan ngeduplicate benda tersebut. Tapi kalau kita memakai containerized dan orchestrate container ini, kita tidak boleh punya database di dalam satu komputer yang sama. Oke. Yang berikutnya adalah level up ya. Kalau bagian yang self-taught programming dan lain sebagainya, saya yakin lah anak-anak Indonesia cukup pintar lah. Maksudnya dengan teknologi yang sekarang ada, semua orang bisa belajar. Di zaman saya masih pada harus lihat buku. Tapi menurut saya, buku itu yang paling bagus lah untuk belajar konsep. Untuk belajar teknologi dan standar enggak. Paling bagus adalah YouTube dan baca baca Hacker News dan lain sebagainya lah. Ini untuk kalian level up ya. Karena saya tahu lah banyak banget yang non IF ya, tapi pengen belajar programming. Ini buku yang menurut saya cukup life changing lah ya, kalau dari segi kemampuan programming. Pertama, gimana cara jadi lebih bagus dalam software developer adalah pertama baca. Paling penting baca sih. Makanya saya udah baca banyak banget. Karena software programmer ini, software developer mostly tentang baca buku aja sih. Baca artikel, baca buku. Mostly kerjanya baca. Kalau kalian mau jadi level up, kalau kalian mau jadi kayak krut aja sih, menurut saya kayak 2 minggu aja cukup lah untuk belajar kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau jadi VP, CTO dan lain sebagainya, baca. Yang berikutnya adalah ngoding itu harus pakai shortcut. Saya berapa kali ngelihat anak-anak intern saya, ngoding itu belum pakai shortcut kayak semua harus pakai mouse segala macam. Itu nggak mungkin lah. Itu ngoding itu harus lebih cepat. Yang berikutnya, kalau kalian belajar web dev ya, mostly kan pasti web dev. Coba pakai Linux distro lah, kayak Ubuntu atau Fedora. Karena hidup kalian akan jauh lebih gampang untuk ngotak-atik segala macam. Kalau di game, kalian pakai Windows. Berikutnya, coba untuk ngambil paper, implement paper. Saya tahu itu hardcore, tapi itu leveling up-nya gede banget. Yang berikutnya, kalian coba cari partner atau teman untuk belajar programming, nyoba dari nol yang safe. Karena saya coba untuk gabung beberapa developers club yang lain ya. Menurut saya banyak yang toxic lah. Banyak yang kayak power trip, nunjukin kemampuan programming dan sebagainya. Mungkin kalian bisa gabung di Algo Bash, kita ada Discord juga untuk nanya programming, kita selalu jawab lah. Dan kita nanti akan nyediain courses sama interview preps juga. Jadi interview preps itu adalah apa aja sih yang biasa ditanyain sama Traveloka, Gojek, dan lain sebagainya. Coding testnya seperti apa. Dan kita selalu ngadain challenge untuk itu. Yang berikutnya, jangan jadi code monkey. Apa itu code monkey? Code monkey itu orang yang nggak mau tahu, gue mau ngoding aja.
Gak bisa, karena kalian adalah melihat gimana dunia bisnis dan dunia bekerja, mana yang bisa dibantu dengan codingan, dengan software, di situ kalian masuk. Kalau code manggi adalah, gue kerja ngoding doang, nggak mungkin. Nggak mungkin ada yang, kecuali project pribadi. Dan cara untuk lebih bagus adalah intern. Cobain selalu intern. Meskipun jurusan kalian, jurusan yang nggak nyambung atau segala macam, coba aja intern. Coba aja intern di berbagai tempat. Gunain koneksi ITB. Saya tahu lah banyak banget alumni ITB di dunia startup. Mereka pasti akan ngebantuin kalau seperti itu. Atau GDSC ini kan pasti banyak ya. Di UNER, di UGM, dan lain sebagainya. Gunain koneksi seperti itulah untuk nanya-nanya intern. Oke? Nah, ini buku. Saya harap bukunya cuma ada 4. Menurut saya ini udah kayak kitab lah ya. Yang pertama ini kalian harus pilih SICP atau HTDP. Ini buku standar banget lah. Semua orang dari MIT itu, MIT atau Harvard atau segala macam itu pasti baca di antara inilah. Saya harap kalian bisa membaca dan menyelesaikan bukunya untuk yang di sini. Karena siapapun orangnya, kalau basisnya dia bisa mengerti matematika, mau jurusan apapun, dia udah kayak lulus S1 lah kalau dia baca SICP atau HTDP. Yang berikutnya, seperti yang saya bilang, di industri itu ada standar. Kalian harus baca clean code untuk bisa membuat standar ngoding yang rapi. Dan yang paling penting untuk belajar algoritma, baca Introduction to Programming. Oke, nah di sini ada pesan sponsor sebelum saya akhiri. Kita akan ada coding challenge, code run namanya. Tanggalnya 26 sampai 30 November. Nggak hanya ada coding challenge juga, tapi kita ada webinar. Ada beberapa company juga yang udah gabung, ada beberapa unicorn juga yang gabung. Jadi temanya adalah big prize pool ya. Jadi hadiahnya duit jutaan rupiah. Dan konsepnya no bias, karena semuanya yang ngetes adalah assessment toolnya kita ya di AlgoBash. Jadi mau jurusan apapun kalian, asalkan kalian centang I'm looking for internship atau I'm looking for a job, asalkan kemampuannya sesuai, itu langsung di-accept lah. Ada pelatihan cara motong hewan kurban nggak? Nah, ya. Ada nggak tuh? Kenapa? Itu kayak dia bocor deh, Kak. Oh, oke. Jadi di sini ada beberapa startup yang gabung. Cobain aja. Kalau menurut saya cobain aja. Dan ingat aja bahwa AlgoBash ini sistemnya adalah buat self-taught programmers ataupun programmer yang pengen belajar sendiri lah. Jadi bisa gabung di AlgoBash. Dan kita punya grup Discord juga. Udah, itu aja dari saya. See you. Follow akun Instagram kita ya. Oke, kalau ada pertanyaan. Ya teman-teman, kalau ada yang udah gatel nih, pengen nanya gitu, boleh langsung aja. Oh, boleh, Emily Koa, kalau mau open mic atau open cam, langsung ngobrol, sabi banget. Boleh. Oh, ada Jaiden Khalid nih, ngangkat tangan, boleh Jaiden, kenalin diri dulu. Sebelumnya selamat siang. Sudah terdengar suara saya? Kurang kenceng suaranya. Kurang kenceng. Selamat siang. Halo. Masih agak kecil Jaiden. Mau di chat aja ya, kayak di chat. Oke. Kalian kalau mau nanya aja sih. Saya nggak orang yang belagu lah kalau kayak gini-gini. Sambil nunggu Jaiden, mungkin ini aku bacain ada pertanyaan nih Kak yang udah keluar. Kak, aku baca-baca di internet, banyak banget sarannya, don't read too much, start coding. Ini menurut kakak gimana tuh? Betul sih, betul. Makanya saya bilang kalau tergantung fase apa sih. Kalau don't read too much, start coding,
tergantung fasenya. Kalau udah punya struktur yang bagus, menurut saya ya start coding. Tapi kalau tergantung apa yang mau ditargetin lah. Kalau pengen jadi krut-krut aja, soalnya gini ya, mostly ketika saya ngetes orang gitu ya, atau kita ngebikin coding challenge, banyak yang mereka nggak paham. Yang mereka paham cuman masukin data ke dalam database, udah that's it gitu. Tapi itu kerjaan 2 minggu lah. Maksudnya belajar kayak gitu 2 minggu cukup gitu. Yang mau saya ngasih tahu adalah gimana caranya untuk punya karir yang bagus di software engineer sampai bisa VP, CTO dan lain sebagainya. Kalau kita cuman ngoding tok kayak CodeMonkey gitu, kita mostly stuck pasti di level developer biasa gitu. Itu aja sih. Mungkin don't read too much, mungkin lebih ke kalau yang buku yang saya kasih ini, bukunya tuh yang kayak SICP, mostly practical sih. Jadi apa yang kita baca langsung ngoding, baca ngoding. Jadi sebenarnya bukan baca tok gitu. Ini bukunya semuanya baca ngoding gitu ya. Jadi kayak punya tutorial aja. Oke. Oke, udah terjawab ya, Emiliko. Sekarang aku mau yang tadi yang Jaiden tuh udah ngechat nih Kak. Mengenai deployment, kan tadi sudah ada 3 poin yang dijelaskan. Nah, apakah sah-sah aja menggunakan platform seperti AWS yang sudah menyediakan kemudahan dari 3 poin tentang deploy yang sudah Kak Elvino jelaskan? Mohon masukannya Kak. Oke. Sebenarnya untuk 3 hal ini semuanya pasti support sih. Jadi kalau di GCP Google mereka punya Compute Engine untuk VM ya. Di AWS punya EC2 dan lain sebagainya. Kalau containerized ini mereka juga punya lah. Mostly namanya mungkin serverless atau Lambda dan lain sebagainya. Sama yang orchestrated container juga mereka pasti punya. Kubernetes mereka pasti punya GKSE atau dan lain sebagainya. Jadi untuk pakai solusi apapun, asal yang harus kalian ingat adalah jangan pakai benda yang tidak bisa dipindah. Contoh, database-nya AWS menyenangkan ya, Dynamo dan lain sebagainya untuk dipakai. Tapi kalian ngedeploy-nya selain di AWS itu nggak bisa. Karena proprietary ya. Jadi ketika company kalian nanti, atau company kalian dapat duit dari Google, atau company kalian dapat promo dari AWS atau AliCloud, nggak bisa pindah. Gitu. Kalau di Algobash, kita setiap kali ada promo kita pindah. Karena kita promo hunter. Jadi kalau sekarang AliCloud lagi ngepromoin kita akan pindah ke AliCloud. Karena platform yang kita buat tuh tidak nempel ke spesifik teknologi yang hanya dimiliki Amazon. Gitu sih. Baik Kak, terima kasih sarannya. Oke, thank you Jaden. Oke, ini Sacio Daryl mau ngobrol langsung atau mau aku bacain aja nih Sacio Daryl? Ngobrol langsung boleh sih Kak. Oh boleh, oke. Kenalin diri dulu langsung nanya ya. Maaf, central background-nya. Bentar. Sebelumnya kenalin aku Kak. Nama aku Sacio Daryl dari SBM ITB. Aku mau nanya Kak, soal relevansi lulusan-lulusan non-IT di industri software. Khususnya sih aku tertarik ke web development juga sih Kak. Menurut Kakak gimana Kak? Apakah lulusan-lulusan non-IT ini bisa tetap ikut bersaing meskipun mereka nggak punya background kayak sarjana IF atau gimana gitu Kak? Oke. Jawabannya, jadi kalau kita masuk, kita itu selalu, gini startup itu bekerjanya gini. Mereka punya dua tipe karyawan untuk recruiting. Yang pertama adalah human resource, yang berikutnya adalah talent acquisition. Human resource biasanya mereka adalah orang psikologi dan lain sebagainya. Mereka biasanya ngecek jurusan dan lain sebagainya. Tapi talent acquisition enggak. Talent acquisition tuh biasanya ngecek langsung dari data. Kalau dia pass test gue nggak peduli sih, langsung gue masukin. Atau gue dapat rekomendasi dari A, B, C, dan D tentang si developer ini jago, gue langsung masukin. Karena human resource dapat duit dari gaji. Talent acquisition dapat duit dari berapa orang yang dia masukin.
Kebayang ya? Tapi di startup itu ada 2 jenis karyawan itu untuk recruiting, untuk hiring. Nah, kalau kamu tahu bahwa kekurangannya adalah saya tidak memiliki label IT tersebut, bisa kita tambal dengan 2 hal. Yang pertama ikut lomba. Ikut lomba, wah saya nggak pede Kak ikut lomba. Oke, ada yang kedua, buat produk, taruh di GitHub. Selalu seperti itu. Nah, waktu taruh di GitHub, penting banget punya kode yang betul-betul indah. Intinya itu aja sih, betul-betul bikin kodenya indah, rapihin selalu, enhance, dan deploy. Jadi orang bisa lihat, oh ini orang programmer beneran, meskipun jurusannya A, B, dan C. Dan yang ikut lomba itu kayak di Algobash ya, kita selalu bikin lomba lah. Nah, cara kerjanya Algobash ini untuk event gitu, tergantung ya. Kalau dia nanti bilang dia looking for a job, kita akan bantu rekomendasi ke company. Kalau dia bilang is looking for internship, kita akan bantu rekomendasi untuk internship di company. Jadi kita tahu kelemahan kita gunakan platform yang ada satu. Yang berikutnya adalah kita coba untuk nge-polish GitHub kita sih, gitu sih. Baik Kak, terima kasih jawabannya Kak. Oke. Thank you, Sacio. Oke, Susio, thank you. Terus ini ada Fahri nih. Fahri mau open mic atau aku bacain nih? Fahri. Langsung aja. Oke, boleh sok langsung kenalin. Oke, Kak, perkenalkan saya Muhammad Fakhri Malta, biasa dipanggil Fahri. Nah, saya tadi kan di slide ada dibilang kalau misalnya web development kan katanya lebih bagus memakai Linux, kalau game development lebih bagus memakai Windows. Nah, kenapa lebih bagus memakai Linux untuk web development? Apa aja kekurangannya gitu kalau di Windows? Oke. Pertama, ada satu teknologi yang ada di Linux udah dari tahun 2004 yang menjadi dasar kenapa Docker dan lain sebagainya itu pakai Linux. Namanya adalah bentar lupa namanya. Namanya Linux Namespaces dan Linux C Group. Itu adalah teknologi yang tidak bisa kita temukan di benda lain, di Windows ataupun di Mac. Sehingga setiap kali kita ngoding di Mac dan Linux, itu teknologi itu harus di-emulate lagi. Bayangin ya, kita berarti double emulate. Kita emulasi Linux di dalamnya, dan di Linux itu kita emulasi teknologi yang namanya Docker atau teknologi container. Jadi performance-nya otomatis lambat dong. Jadi setiap kali kamu nge-build sesuatu, karena kamu double emulate, kamu akan lebih lambat. Sedangkan kalau dari Linux, enggak. Linux dari kernelnya sudah menyediakan tools untuk melakukan Docker dan lain sebagainya. Jadi kamu emulate sekali doang. Jadi ketika kamu ngoding, web dev dan lain sebagainya, pakai Docker atau segala macam, kamu jauh lebih cepat ngodingnya gitu. Oke Kak, paham. Makasih Kak. Oke. Oke, thank you Fahri. Terus ini ada dari Fikri nih. Fikri mau open mic atau enggak nih? Fikri. Boleh open mic. Boleh. Oke. Langsung aja Fik. Permisi Kak. Saya kurang paham maksudnya deployment di virtual machine itu apa? Maksudnya apa yang sebenarnya kita lakukan di situ itu? Oke. Apakah ini hanya karena sebagai web development saja? Karena saya sendiri juga nggak terlalu paham dengan konsep deployment. Oke. Betul sekali ya, Fikri ya, bahwa deployment yang di sini hanya untuk web development aja. Konsep ini hanya untuk web development aja. Karena kalau mobile ataupun game gitu ya, kita ngedeploy-nya kan ke Steam. Sama kalau mobile, kita ngedeploy-nya ke store masing-masing, iOS atau Google Store. Jadi ini pada web aja. Nah, untuk pertanyaan keduamu, jadi untuk deploy yang ke VM gitu ya, bentar ya, saya coba buka terminal saya. Nah, biasanya kita akan SSH, ya, untuk yang VM, kita SSH, kita masukin nama user kita, terus kita masukin IP komputernya. Oke, habis itu kita enter, yes, terus masuk. Nah, tampilannya kayak gini persis. Tampilannya persis kayak gini. Terminal, kamu ada di home. Jadi kalau kamu tekan PWD, kamu ada di home.
dari user yang tadi kamu masuk. Jadi kamu SSH fs at some IP gitu ya. Nah, kamu akan masuk ke komputer saya ini. Nah, di sini yang kita harus jalankan adalah yang kita lakukan di deployment. Pertama, kita jalankan programnya. Jadi kita tahu kita bakal bikin node application dan lain sebagainya ya. Nah, di sini kamu bikin node atau aplikasi Express atau aplikasi Python dan sebagainya, terus kamu jalankan, terus kan kamu tahu ya, now running on localhost 3000. Nah, ketika udah jalan dia di localhost 3000, kita harus arahkan 3000 ini supaya dapat diakses oleh orang luar. Nah, cara mengarahkannya dengan reverse proxy. Itu tutorial lebih panjang lagi, tapi mostly yang kita lakukan di deployment VM adalah kita pull. Habis kita pull, kita jalankan ke localhost kita. Yang terakhir adalah kita konekin dari localhost kita sehingga bisa diakses oleh publik lewat reverse proxy. Saya harap itu bisa menjawab kamu sih, Fikri. Kalau nanti enggak ini, paling bisa lihat-lihat dari DigitalOcean sih. Kebayang nggak, Fikri? Jadi maksudnya tadi itu percobaan nggak masalah sampai menghancurkan virtual machine-nya itu percobaan untuk supaya bisa akses network-nya itu ya. Betul. Mau ngakses kayak gitu. Atau misalnya kamu mau bikin kayak, orang-orang pada bikin API. Aku mau belajar bikin API deh. Salah di sini. Install package yang ini salah. Database yang ini salah versionnya. Gak masalah. Habis itu langsung delete lagi, install lagi. Gitu. Nanti kalau kamu masuk ke dalam cloud dari kalau pakai email ACID ya, pasti kan free tuh dari DigitalOcean. Yang kamu dapatin adalah terminal seperti ini. Itu kenapa saya selalu nyaranin, cobalah untuk pakai Linux untuk kalau mau main di webdev atau utak-atik di webdev. Tapi utak-atiknya nanti bisa pakai komputer cloud gitu. Caranya tinggal SSH, nama user, IP komputernya. Gitu. Kebayang nggak, Fikri? Iya, makasih Kak. Oke. Oke, ini ada Jaden lagi nih, katanya deploy versus hosting itu bagaimana penjelasannya, Kak? Oke. Jadi kalau hosting itu mostly untuk jadi ada aplikasi dulu. Ini sejarah hosting itu ya. Ada aplikasi lah. Aplikasi yang namanya ada OS yang namanya CentOS dan ada aplikasi namanya Apache. Nah, mostly orang ngebuat itu dari sini. Membuat hosting. Dari dua kombinasi ini, CentOS sama Apache, mereka ngebuat hosting. Apache ini kelebihannya apa? Apache ini adalah dari suatu folder, dia langsung menjalankan program PHP dan dideploy. Jadi ketika kamu bikin folder gitu aja, dia langsung ngirim nih folder ini, bisa diakses ke publik. Nah, itu tools yang namanya Apache. Apache ini adalah yang kita dari tadi kita bisa bilang reverse proxy. Nah, itu adalah Apache, terus ada Nginx, ada IIS. Kalau dari Microsoft namanya IIS. Yang free itu ada Nginx Apache. Kelebihan Apache adalah kamu copy PHP di situ, bisa dieksekusi PHP-nya. Gitu. Yang kalian lihat, kalau pernah lihat aplikasi namanya XAMPP nggak? XAMPP, AMPPS, dan sejenisnya, itu ada Apache-nya. Nah, hosting itu kerjanya seperti ini. Kalian jadi kalau hosting, kalian cuma dapat folder dan isi folder itu. Oke? Nah, bahasa pun terbatas kan, karena kalian cuma bisa adalah bahasa-bahasa yang disupport oleh Apache. Terbatas dan hak akses terbatas. Karena apa hak akses terbatas? Karena kalian nggak mungkin hapus folder lain, karena folder lain ada web orang lain gitu ya. Sama kalau VM, komputer sendiri. Ini betul-betul komputer sendiri ya, komputer sendiri yang terhubung ke internet. Mau kalian install virus, mau kalian install apapun, mau kalian jadiin torrent machine, bisa. Gitu. Oke, ini bedanya VM dan hosting. Oke, udah terjawab ya Jaden.
Terus ini ada Azhar. Azhar mau ngobrol langsung atau mau aku bacain ya Azhar? Boleh sih Kak, saya aja. Oh oke, kenalin dulu Azhar Ya, terus langsung kenalin nanya. aku Asyari Tiarudin dari IDB. Tadi bahas kenapa kalau pakai library dari luar, terutama kalau yang web development gitu ya. Kalau React itu banyak banget dari luar. Itu ada alasan spesifiknya gitu kenapa kalau bakal lebih sulit di maintenance gitu. Itu aja Oke, sih. Masih Kak. oke. Yang pertama adalah karena orangnya bisa kabur. Itu yang pertama. Yang bisa menjadi sulit di maintenance adalah orangnya kabur. Banyak banget lah. Dulu ada yang namanya sweet alert ya, terus orangnya kabur bentar, tapi habis itu datang lagi karena ada saingannya bikin, terus saingannya itu dapat donasi banyak, habis itu dia datang lagi, dan lain sebagainya lah, kasus-kasus seperti itu. Yang berikutnya adalah konflik. Tiba-tiba dia ngambil hak akses yang kayaknya tabrakan dengan software yang lain, atau versioning yang lain, dan jadinya jadi kayak endless saja masalahnya. Atau isunya nggak pernah di-fix gitu. Isunya makin lama makin nggak terkontrol. Itu dulu zaman-zaman React Native, waktu dulu kita masih pakai React Native, itu kasusnya banyak banget. Kasusnya banyak banget. Mostly dari situ kita belajar bahwa, oh lebih bagus do more, require less gitu. Itu by the way bukan kata-kata saya juga, itu kata-katanya pembuat Clojure ya. Siapa gitu pembuat Clojure. Dia selalu bilang adalah, bahasa yang bagus tuh yang kayak Go, Clojure, yang udah bawa banyak gitu loh. Dari kampungnya udah bawa banyak, kita nggak usah bikin atau import library yang terlalu banyak gitu. Kalau kita sendiri di React, permasalahan di React itu adalah nanti React itu kan pas pertama kali jalan, dia langsung download semua JavaScript-mu ya. Itu yang membuat nanti loading pertama jadi berat banget. Itu yang pertama. Kita bisa fix dengan lazy loading, tapi tetap aja lazy loading pasti akan membesar juga. Jadi satu-satunya cara adalah ngebatasin untuk hal-hal yang kayak Lodash gitu-gitu nggak usah lah ditambahin. Kalau kasusnya untuk kamu di React itu kita nggak pakai Redux gitu-gitu, kita nggak pakai. Kita pakainya use reducer yang bawaan dari React-nya biar nggak bloated. Terus kita cuman pakai React Navigation, udah sih. Itu doang sih. Sama yang lainnya itu kayak mostly buat styling lah. Tapi sisanya kita nggak pakai. Terus lain. Seperti itu sih. Oke, Azhar udah kejawab ya Azhar. Jadi ada lagi Rifki, boleh langsung open mic aja Rifki. Oke, sama-sama Azhar. Halo Rifki. Rifki ingin bertanya, ini VM yang di sini tuh yang dimaksudnya tuh VM yang emulator buat operating system gitu kan ya? Atau bukan? Jadi biasanya kalau di AWS ataupun yang lain-lain, VM-nya itu udah diinstal sama mereka. Jadi kamu nggak dapat virtual box atau segala macam, tapi kamu dapat akses komputer yang udah diinstal ke dalam sebuah VM. VM-nya itu teknologinya beda-beda gitu. Nah, terus kenapa tadi ini dibandingkannya sama Apache? Karena tadi ada yang nanya bedanya dengan hosting. Hosting mostly adalah Apache CentOS gitu. Gue terima kasih Kak. Oke. Oke, teman-teman, ada yang mau nanya lagi kan nih? Kalau mau nanya langsung aja bisa raise hand biar kita bisa ngobrol langsung. Oke, Fahri lagi nih. Fahri boleh open mic lagi. Saya cuma bingung aja tadi kan Apache tadi katanya ngedeploy dalam satu folder gitu kan. Kalau misalnya VM, maksudnya kan satu komputer katanya. Nah, bukannya biasanya yang kita deploy emang dalam folder gitu? Apakah memang perlu deploy satu komputer gitu? Gini. Jadi Fahri, jadi kalau misalnya kamu nge-deploy web standar aja ya, kamu memang cuma butuh satu folder doang. Dan kamu nggak perlu ngutak-atik yang lainnya. Tapi kadang-kadang kamu butuh beberapa hal, contoh gini, wah ini
API produk kita ditembak terus. Kalau semuanya ngarah ke database, kita boncos. Oke, ada kasus seperti itu. Kalau misalnya kamu Traveloka atau Tokopedia itu kan mereka API produknya ditembak terus. Caranya adalah mereka masukin itu ke RAM, pakai Memcache ataupun pakai Redis yang gitu-gitu. Nah, untuk install Redis, Memcache itu kita kan nggak bisa kalau pakai hosting ya. Kita harus bayar lagi third party. Tapi kalau VM karena semua komputernya 100% di kamu, ya kamu masukin aja di situ gitu. Gitu. VM itu kayak persis kayak komputer sendiri gitu. Kebayang nggak? Masih bingung di mana, Fahri? Bayang nggak, cuman karena belum cukup pengetahuan ya, kayak misalnya API tadi gitu. Oh, Sama Oke. Redis. Dengan bahasa yang inilah gini. Jadi contohnya kita punya WordPress ya. WordPress itu kan PHP ya. Berarti sangat mudah dong untuk PHP itu di-deploy di Apache ya. Tinggal drop, masukin folder, selesai. Tapi suatu saat kita mau bilang kayak gini. Bisa nggak ditaruh di folder /temp atau kita taruh di folder /user gitu, semua data-data yang masuk per 10 kali untuk di backup, untuk backup database gitu, per 10 hari. Nah, kita nggak akan bisa lakukan itu di Apache, karena kalau kita mau nulis ke folder /user, ke folder lain selain folder yang kita beli, itu ya nggak bisa aja gitu. Gitu. Maksudnya kayak untuk mengurangi, misalnya perlu lebih dari satu folder gitu kan? Bukan, kamu tuh kalau di hosting kamu cuma dapat satu folder dengan batas misalnya 50 mega gitu di folder itu. Sementara satunya lagi tuh kamu jadi orang yang, jadi satu itu kamu dapat apartemen, satunya lagi kamu yang punya apartemen. Gitu. Kebayang nggak? Udah mulai kebayang sekarang. Oke. Terima kasih, Kak. Oke, thank you Fahri. Terus ini nih, kalau ada yang mau nanya lagi boleh banget raise hand, karena ini kesempatan yang sangat jarang gitu. Weh, langsung ada Bayu Samudra, boleh langsung kenalan Bayu. Ya, perkenalkan nama saya Bayu Samudra dari IF20. Nah, izin bertanya Kak, kan sekarang ini kalau kita lihat itu luas banget ya dunia programming. Contohnya ambil aja web development gitu, itu luas banget ya, dari sisi front end-nya, dari sisi back end-nya. Nah, mungkin yang aku ingin tanyain tuh gimana sih cara belajarnya gitu dari A sampai Z supaya kita tuh paham gitu teknologinya, kelemahannya kayak gimana, kelebihannya kayak gimana, kayak gitu sih Kak. Dan juga kalau Oke. boleh ada path-nya gitu, apa aja sih langkah-langkah yang harus dipelajari? Nah, boleh di-share juga. Terima kasih. Oke. Kalau menurut saya yang pertama adalah bikin project ya. Project yang paling gampang adalah Linktree, Cyclone, atau bit.ly. Oke. Linktree kan ya gampang lah ya. Bikin web gitu, terus nanti bisa diklik-klik dan segala macam, terus bit.ly. Setelah kalian pilih mau bikin Linktree atau bikin link.ly, kita akan over engineer, oke? Karena tujuannya adalah buat belajar. Kita nggak mau ngambil langkah yang gampangnya, karena tujuan kita adalah belajar. Jadi semuanya akan kita over engineer. Yang pertama kita pilih teknologinya. Mungkin kalau di back end, kalau kalian mau bagus gitu ya, kita pakai Go. Ini yang menurut saya akan bagus banget ke depannya ya. Sekarang dan ke depannya, karena mostly semua orang nanya Go. Bahkan klien-klien Algobash itu mostly nanya Go developer, banyak banget. Yang kedua, untuk front end adalah React plus TypeScript. Ini anjuran dari saya lah. React plus TypeScript heaven sent lah menurut saya. Karena di JavaScript itu agak broken bahasanya. Baru yang terakhir, kalau untuk di mobile, ini mostly semua orang pakai Flutter. Semua orang sekarang mostly convert ke Flutter atau native. Tapi kalau company-nya kecil, developersnya di bawah 50, mereka akan pakai, bukan kecil ya, itu udah besar, cuman nggak segede unicorn, mereka akan pakai Flutter. Ini udah menurut saya very nice thing to do lah. Kalau kalian combine, kalian bikin Linktree dengan 3 ini, kalian masukin ke GitHub atau segala macam, itu udah bagus banget lah. Terus database, mostly orang pakai
Kalau kalian mau hype gitu ya, kan pakai Scala lah. Kalau kalian mau hype. Kalau kalian mau biasa aja kan pakai MySQL. Gitu sih. Nah, setelah kalian berhasil bikin project ini, posting ke ini, kalian bakal tahu, oh manisnya Go itu ternyata di sini ya. Manisnya TypeScript itu dan React itu di sini ya. Manisnya Flutter tuh di sini. Gitu. Oke, itu sih saran saya untuk bisa keep up. Jadi kita tahu dulu yang lagi hot sekarang apa gitu. Oke, udah terjawab ya. Oke. Selanjutnya masih ada yang mau nanya? Boleh langsung aja Raisen. Oke, buat Mas Ahmad. Mas Ahmad. Ya, Boleh terima langsung. kasih atas waktunya. Oke. Sebelumnya mohon izin untuk off cam karena tidak mendukung. Perkenalkan, nama saya Mas Sonaji. Mohon izin untuk bertanya kepada Mas Elvino. Dari yang dituturkan Mas Elvino tadi cukup keren sih. Saya rasa bukan cukup sih, tapi lebih ke sangat keren ya. Mungkin dari yang dipaparkan Mas Elvino tadi kan ada backend menggunakan Go, terus frontend ada Reg dan juga TypeScript dan yang lainnya. Dan kan saya sekarang kuliah di jurusan Teknik Informatika. Di jurusan informatika ini kan masih menggunakan PHP gitu untuk backend-nya. Apakah dari saya sendiri harus belajar menggunakan Go atau harus menggunakan PHP gitu? Sedangkan di Go kan saat ini lagi trending gitu untuk bahasa penggunaannya. Gimana menurut Mas Elvino? Oke. Jadi kalau untuk di web development sendiri ya, jadi Node, Go itu kencang kenapa? Karena mereka semua jadi mesin code lah ya. Jadi mereka semua dikompil lah. Kalau Node ini dikompilnya just in time. Jadi pada saat dia dijalankan, dia dikompil. Makanya kalau kalian punya web pakai Node.js, kalian refresh halamannya 2 kali, kecepatannya di kedua itu jauh lebih kencang. Kedua, 3, 4 lebih kencang daripada halamannya pertama kali di load. Itu karena setelah 2, 3, 4 itu page-nya sudah di-compile. Kalau gue enggak, gue compile langsung pada saat itu. Nah, PHP, menurut saya PHP agak broken ya. Jadi PHP itu waktu PHP 7, 6, nggak ada 6, 5, 7, 5 dan 7, mereka udah buat ancang-ancang untuk bikin punya PHP JIT namanya. Untuk PHP itu di-compile gitu. Kayak Facebook dulu pengen menyelamatkan PHP dengan bikin hacklang. Jadi karena di Facebook sudah terlalu banyak PHP, mereka bikin bahasa hacklang yang berupa tools di dalam PHP yang mirip banget sama PHP, 98% PHP, tapi pakai JIT. Itu juga nggak berhasil. Bahasanya tetap lambat. Nah, kayak macam dikutuk gitulah. Jadi menurut saya, untuk kedepannya, pasti banyak banget lah yang ninggalin PHP ya. Kecuali Facebook lah ya, karena udah terlalu banyak kode yang mereka tulis di sana. Kalau kamu mau pindah ke Go itu nggak ada kelas, nggak ada yang lain, dia mirip C ya. Tapi udah ada garbage collection sama udah gampang lah. Mostly Go yang perlu dipelajari cuman syntax plus concurrency. Nah, udah. Jadi gimana cara jalanin paralel sama sintaksnya? Gue nggak terlalu sulit lah untuk dipelajari. Gitu. Jadi saran saya coba aja Go. Ahmad Son Haji. Halo Mas, mau menanggapi lagi sebelumnya, mohon maaf. Jadi untuk saran dari Mas sendiri, karena kan ini kan mungkin saya mau nyoba-nyoba gitu. Menurut Mas sendiri, jadi langsung ambil belajar ke Go gitu? Atau Oke, terima kasih. Oke, ini karena pertanyaannya Vanessa tadi udah include ya, yang sama jawaban tadi, mungkin aku lewat. Ini ada Mas Jayden lagi nih. Mungkin oh iya, aku bakal buka buat 2 pertanyaan terakhir ini ya, yang dari Mas Jayden sama Mas Fahri ini. Jadi setelah ini nggak ada pertanyaan lagi. Oke, pertanyaan pertama yang terakhir itu ada
dari Mas Jaiden. Untuk tips dan trik menghadapi interview sebagai software engineering atau role IT lainnya, apa saja ya Kak tipsnya? Seperti tes coding atau tes lainnya gitu. Oke, mostly karena ini bocoran juga ya. Ini direkam gak nih? Ini Direkam ya? direkam Kak. Oke. Mostly company itu kebanyakan pakai pertanyaannya tree. Mereka selalu nanya no tree. Terus yang kedua mereka selalu nanya pathfinding. Yang ketiga mereka nanya knapsack. Knapsack ini kasus yang kayak abang Grab. Jadi abang Grab itu kan kalau dia belanja ya, maksudnya dia mau kirim barang dari kota Bekasi ke kota Tangerang, mana-mana aja order yang harus diambil. Sementara kantongnya dia itu 1 kilo maksimum ya, tapi mana-mana aja order yang harus diambil supaya dia nyampe itu profitnya maksimum. Gitu. Pathfinding standar lah. Jadi abang ini datang dari daerah Semanggi gitu ya ke Kuningan, jalan mana yang harus dia pilih. Notri ini kita barusan bikin yang kemarin. Notri ini lebih ke apa ya aplikasinya ya. Notri ini dan binary tree paling jarang aplikasinya di dunia nyata, tapi paling sering tanya. Jadi 3 ini yang kamu harus persiapkan sih kalau mau interview. Yang berikutnya adalah waktu kamu, kenapa saya bilang harus selalu mimpin, sampai kamu udah tahu bahwa oh gue bukan pemimpin. Karena biasanya yang mereka nanya jadi level software developer itu sampai 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Standar yang biasa kita dipakai gitu. 1 sampai 2 yang mereka tanya yang paling beda adalah lu pernah mimpin nggak? Gitu. Jadi selalu coba untuk mimpin. Selalu mencoba untuk mimpin sampai lu tahu bahwa ya gue bukan mimpin sih. Gitu. Karena nanti ditanya, pernah mimpin nggak? Gitu. Oke, itu aja sih tips and trik dari saya. Oke, makasih Kak jawabannya. Terus ini pertanyaan terakhir. Jadi mohon maaf kalau yang lain pada semangat buat nanya. Ini dari Mas Fahri nih Kak. Kak tadi kan udah ngasih saran buku tuh. Terus nah ada saran channel YouTube gak atau website course lain untuk belajar ngoding yang bagus gitu Kak sarannya. Oke. Nanti kita taruh deh di Instagram kita. Saya lupa soalnya. Jadi mungkin follow juga ya Instagram kita. Jadi intinya gini, saya kasih tahu ya, ini pesan sponsor ya. Jadi Algobase itu kita itu akan menyediakan course juga. Jadi similar to pernah lihat Code Academy ya. Nah, Code Academy yang kita buat pakai bahasa Indonesia plus gratis atau murah. Code Academy kan mahal ya. Nah, punya kita gratis atau murah. Sama yang berikutnya adalah kita selalu adain challenge. Challenge ini gunanya buat apa? Gunanya adalah untuk bukan untuk college prep, untuk interview prep. Karena yang gini-gini, kalian harus ada satu momen di mana kalian betul-betul, jadi kayak kalian mau masuk universitas lah, atau kalian mau UAN gitu ya. Kalian kan grinding ya, setiap hari bahas soal, setiap hari bahas soal. Nah itulah kenapa kita persiapkan challenge ini. Karena inilah pertanyaan yang biasanya ditanya sama interview, untuk coding interview. Biasanya nanti kita tambahin juga untuk pertanyaan desain atau pertanyaan knowledge gitu loh, yang nanti kita akan buat juga gitu. Sama nanti di Algobase juga ada interview prep. Interview prep ini adalah interview preparation. Intinya adalah kita udah punya nih contoh-contoh soal kita yang udah di copy-copy orang ya. Jadi kayak buku soal yang lama gitu, kita publikin keluar. Pernah lihat kan yang kayak UTBK 2019 top gitu ya, dengan kunci jawaban. Nah, itu yang akan kita buka di sini. Jadi soal-soal interview mana, interview Google, interview apa yang kita lihat, terus kita bahas, nanti kita akan jual di platformnya kita. Harganya nggak mahal loh, cuman kayak 200 juta gitu loh. Nggak. Kayak cuman 20.000, 30.000 lah kita jualnya. Gitu. Oke, tapi nanti yang YouTube dan lain sebagainya kita akan, paling nanti saya akan posting aja sih di Instagram, soalnya saya lupa. Oke, jadi jangan lupa ya tuh di follow tuh Instagramnya. @algobase_official. Oke, biar ganteng. Oke,
dengan pertanyaan Fahri tadi, kita tutup sesi questions and answers-nya. Sebelum kita tutup sesi Kak Elvino, aku mau mendokumentasikan dulu nih sama Kak Elvino, kapan lagi gitu kan foto sama co-founder. Oke, aku izin share screen ya. Sama Kak Naura boleh minta bantu buat ini Ya, boleh. fotoin. Oke, aku foto ya. Oke, wait. Ke gini aja kali, gak apa-apa kali ya. Boleh Kak Naura dibantu? Oke, aku foto ya. 3, 2, 1. Boleh sekali lagi, bentar. 3, 2, 1. Udah. Oke, makasih Kak Naura. Oke, karena udah habis nih sesi Kak Elvino-nya, sayang banget. Mungkin aku mau ngucapin banyak banget terima kasih buat Kak Elvino karena udah nyempetin waktunya gitu, karena aku tahu lah Kak Elvino sibuk banget. Sempet-sempetnya buat berbagi sharing insight sama anak GDC ITB. Aku harap nanti di event-event selanjutnya kita bisa undang lagi nih Kak Elvino nih. Boleh nih teman-teman dikasih makasihnya ke Kak Elvino. Oke, Kak Elvino, kalau misalnya Kak Elvino ada kesibukan lain, boleh dipersilakan untuk melanjutkannya. Tapi kalau Kak Elvino pengen lanjut di sini ngeliatin anak GDC ITB, sabi banget nih Kak. Oke. Kayaknya Kak Elvino-nya nge-freeze ya teman-teman. Oke, kayak nge-freeze nih. Aku lanjut aja ya. Buat teman-teman GDC ITB, sekarang buat teman-teman GDC ITB, sekarang mau kita lanjut ke sesi penugasan. Tapi bohong. Enggak di workshop sekarang enggak akan ada tugas. Aku bakal nyerahin beberapa link yang buat hari ini. Link absensi. Ntar ya, aku cari dulu link absensinya. Enggak ada tugas. Oke, bentar ya, aku copy dulu. Udah siap-siap padahal. Enggak. Tapi sekarang enggak ada tugas. Nah, ini ya teman-teman. Jangan lupa absen ya. Biar sih gak ada UTS, woy. Absen buat apa ya, Kak? Ada ya. Isi aja. Kan kemarin udah dijelasin sama tim kurikulum. Oh, saya kurang tahu sih. Tapi ini suara saya kedengaran ya? Kedengeran? Berarti tadi masalahnya nggak kedengeran tuh kenapa sih? Mic-nya terlalu jauh kayaknya. Kayaknya iya deh. Tapi sekarang Nah, malah mic-nya jauh kedengeran tuh. Iya. Kayak itu karena- deh di panelnya deh. Kak, saya mau nanya nih, kan saya bukan member dari GDSC ITB, apakah harus mengisi absen juga? Halo? Oh, bukan member dari GDC ITB. Terus Iya. bisa dapat linknya dari mana tuh, Kak? Dari Instagram sih, akun Instagram GDSC ITB. Sebenarnya saya mau daftar, kan udah ngisi form pendaftaran, cuman telat ngisi apa tuh tugas bikin proposalnya itu loh.
telat. Jadi ya kata adminnya ya udah next year aja ngajuin jadi member lagi. Padahal udah jadi itu proposalnya tentang produk Google kan. Nah, saya itu telat nge-submitnya. Jadi nggak keterima. Begitu sih, Ya, Kak. sayang banget sih. Iya, sayang banget sih. Kenapa nggak ditinggal submit aja kan? Padahal udah beres kan ya? Udah beres, pas mau kembali ke websitenya, di formnya udah tutup katanya. Terima kasih, pendaftaran sudah ditutup. Begitu. Oh, oke kalau gitu mungkin nanti next time Next year. kan ada ini nih. Kalau di acara GDSITB itu ada keterangannya tuh kita opennya buat yang RSVP aja atau bisa luar GDSITB itu perlu diperhatiin lagi. Jadi ini kan kasihan juga nih anggota-anggota GDSITB yang pengen banget masuk nih ke sini. Oke, nanti bisa diperhatiin lagi terbukanya buat member apa aja. Untuk sekarang mungkin gak perlu absen karena kamu nggak ada ID GDS ITB-nya karena di formnya itu ada ID menyangkut ID kamu di GDS ITB gitu. Oke, nanti lain kali ya diperhatiin aja lah gitu. Eventnya itu terbuka untuk siapa gitu. Baik-baik. Oke, Mas, oh iya ini izin bertanya. boleh. Ini ID-nya itu yang angka itu Mas ya? Iya yang angka itu. Oke, terima kasih. Oh ya ini formnya bakal aku tutup sampai jam 2.50. Jam 2.50 udah gak bisa ngisi form ya. Jadi yang kemarin kalian udah pernah kesalahan gitu, jangan sampai kelewat. Karena yang sekarang gak ada toleransi. Jadi kemarin juga gak ada toleransi sih. Jadi ya jangan lupa aja. Oke, segitu aja dari acara sekarang. Dan oh iya aku mau ngasih spoiler ke kalian buat event selanjutnya itu tentang pokoknya ada triple W-nya. Terus kalau minggu depan itu udah fix banget bakal ada tugas. Jadi kalian bakal senang-senang lah. Di event selanjutnya bakal ada tugas. Oke, itu triple W. Makasih teman-teman buat yang udah hadir di event workshop 1 GDS ITB ini. Dan sampai jumpa ya di next event. Wih gitu. Pada semangat tuh. Wah, apa tuh triple W? Oke, dadah teman-teman. Makasih sudah datang. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Makasih ya Kak. Makasih Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Bro, Mas. Makasih banyak, Kak. Ditunggu materi tentang data science-nya loh. Siapa tuh yang minta data science? Sabar. Akan ada waktunya. Makasih Kak. Grammarly is your personal